Aduh. Aduh, Sat. Ada Hmm. temen ceritakannya, Sat. Hmm. Dia LDR, Sat. LDR sama istrinya karena harus suatu yang mengharuskan dia LDR. Katanya sekian hari, sekian pekan. Awalnya maksudnya gini, dia baru pergi nih, masih biasa lah, masih bisa, belum ada perasaan gimana gitu. Terus berhari-hari maksudnya nggak bersentuhan sama istri, Sat. Salah. Berhari-hari kok terasa gimana gitu, sampai sering sampai sering emosian, terus kepala cenut-cenut, banyak hal katanya, Sat, efek dari lama nggak berhubungan atau nggak menyentuh istri itu, Sat. Antum kenapa garuk-garuk? Nggak tahu, Sat. Nah, kenapa, Sat, bisa terjadi hal demikian, Sat? Maksudnya dari sisi syariat. Karena kan jadi, Sat, ada yang bilang kalau kita lama nggak berhubungan dengan istri, ini sudah menikah lah ya, yang sudah menikah, bukan yang belum menikah, tapi yang sudah menikah. Kalau kita lama nggak berhubungan istri, kepala cenut-cenut, pening, kemudian emosian, gampang marah ya. gampang marah, dan banyak hal keterkaitan dengan hal tersebut terjadi saat mengikuti itu, Sat. Benar banget tuh, benar banget. Dan beda katanya setelah ketemu tuh plong gitu, Sat. Gimana? Iya, saya kemarin nih, karena waktu safari dakwah ke sebuah tempat ya, Daerah di Pulau Seberang gitu, ada seorang ummahat yang bertanya. Seorang pertanyaan deh, kertas. Oh, kertas. Ada kira langsung mancing-mancing. Jadi dia cerita dia LDR gitu dengan suaminya. LDR, long distance relationship. Iya, LDR. Kemudian hubungan jarak jauh. Bahkan anak-anaknya dibawa oleh suaminya gitu. Anak-anaknya dimana sama suaminya. Dia sendiri. Dia juga wanita karir. Gitu. Tapi selama ini nggak ada masalah, Ustadz, gitu. Sudah sekian lama gitu pisah gitu. Ya kontak, video call, jalan terus. Ini masih hubungan suami istri? Suami istri. Oh, anak kira udah video lanjut. Ini suami istri. Cuman kayak nggak ada masalah gitu. Karena bilang kan aja, yakin nggak ada masalah. Coba cek lagi deh gitu. Coba cek lagi. Pasti ada masalah. Dan ternyata benar. Kebetulan ini pertanyaan titipan. Jadi ummahat ini nitip pertanyaan ke salah satu ummahat ini nyampaikan ke anak. Kebetulan salah seorang ummahat ini dia punya nomor kontak anak gitu ya. Anak jawab seperti itu, disampaikan. Nah ini ummahat yang menjadi mediator pertanyaan akhirnya cerita, Ustadz, benar Ustadz, ini terjadi di keluarga anak sendiri gitu, ya katakanlah kerabatnya dia, bukan dia ya. LDR, suami istri, lama sekian bulan gitu, nggak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Tapi ternyata suatu ketika ada nomor asing yang ngirimin ummahat ini video call fisik. Video call tuh pokoknya isinya aduh nggak senonoh lah. Kerabat dia ini yang laki-laki yang LDR ini ya video call dengan perempuan lain lah gitu, dalam kondisi yang tidak layak untuk dilihat dan ditonton gitu. Dan itu rekaman video call itu dikirim ke dia untuk meres gitu loh. Ini dia bilang video ini akan saya sebarin gitu. Video ini akan saya sebarin kalau saya nggak dikasih sekian jumlah duit gitu. Artinya ummah ini mengatakan benar Ustadz, seakan-akan nggak terjadi masalah, tapi sebenarnya ada masalah. Dan itu terjadi di kerabat saya, salah seorang kerabat dia cerita, ya kejadiannya di kerabatnya dia gitu. Penyebabnya karena memang yang namanya pernikahan itu kan tujuan utamanya mawaddah dan rahmah. Jadi menciptakan, salah satu tujuan utamanya adalah satu, untuk menjaga kehormatan, menjaga kemaluan tadi, itu salah satu tujuan utamanya. Kemudian menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Di samping juga untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Ini tiga ini tujuan esensial kita menikah itu. Salah satunya nggak ada
ini sudah gagal itu rumah tangga. Termasuk dalam hal ini misalkan ketika LDR, kemudian masing-masing kebutuhan biologis suami istri tidak terpenuhi, itu akan tersalurkan ke tempat yang lain. Dan hampir bisa dipastikan itu tersalurkan ke yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinahan, perselingkuhan. Karena ibarat orang yang sudah menikah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semacam power bank-nya gitu ya. Power bank itu kalau sudah penuh dia harus Salurin gitu. disalurkan. Kalau enggak, menumpuk dan dia suatu saat akan meledak. Kemungkinannya kalau enggak di jalur lalu dihalalkan, dia akan tersalurkan di jalur yang diharamkan. Ya kan? Itulah sebabnya seperti kata antum, kenapa ketika ketemu setelah RDL lama gitu. Jadi karena power bank-nya tersalurkan. Energinya itu, bahan bakar yang sudah sekian banyak menumpuk itu tersalurkan. Berarti bagi pasangan suami istri, hubungan ini adalah kebutuhan primer, Ustaz? Iya, itu sebabnya orang-orang soleh, para nabi itu, mereka istri mereka lebih dari satu. Boleh nggak ya? Lanjut, Ustaz. Nabi Sulaiman. Ribuan, Ustaz. Dalam hadis kan 100 ya. Wow. Dalam hadis beliau, dalam semalam beliau bertekad untuk menggaulinya satu persatu. Anda belum bisa dia. Dalam hadis sebetulnya. Cuman yang melahirkan hanya satu perempuan. Itu pun tidak sempurna. Bayi yang lahir tidak sempurna. Nabi mengatakan itu, andai kata Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah ketika mengucapkan tekadnya itu, niscaya benar-benar akan melahirkan 100 orang anak yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali. Orang-orang soleh dan para nabi itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking mereka itu punya khusyah yang luar biasa, takut jatuh kepada yang haram, sementara kebutuhan yang biologis itu adalah kebutuhan yang primer sekali, maka mereka menyalurkannya lewat saluran-saluran yang halal. Itulah sebabnya Rasulullah SAW, khusus beliau itu punya sekian istri. Beliau. Adapun orang-orang terdahulu itu banyak, nabi-nabi terdahulu banyak itu. Pengen memperdalam, cuman kita aja umat Muhammad ini yang dibatasi 4 gitu loh. Umat-umat yang lain selain umat Islam itu selirnya ratusan sampai ribuan. Islam yang dibatasi cukup 4 ya, yang cukup 4. Itu nabi kalian yang lebih dari 4 itu khusus beliau. Itu pun nggak sampai 100-an seperti nabi-nabi yang lain itu. Saking ini menjadi menjaga ini sesuatu yang Allah tanamkan, kebutuhan yang Allah tanamkan pada baik laki-laki maupun perempuan loh. Termasuk perempuan. Termasuk perempuan, Zat? Iya. Bahkan boleh jadi perempuan bisa lebih besar kebutuhannya. Wow. Makanya gini, Zat, yang sudah menikah. Ada teman Anda bilang ini, Zat, jangan coba-coba. Ini apa nih bagi wanita yang pernah pernah berhubungan, artinya pernah punya suami, cuma punya defirak gitu, Zat. Artinya armalah gitu, Zat. Sampai dia bilang janda. Nah, itu bahasa halusnya janda, Zat. Ada sangat halus banget. Nah, sampai teman Anda bilang, janganlah kalian atau kita nih laki-laki sedikit nyenggol armalah. Maksudnya nyenggol dalam istilah antum ini, Anda butuh kamus baru ini untuk memahami. Artinya jangan menggoda atau jangan memberikan istilahnya peluang, harapan apa segala macam pada ini, karena sedikit aja disentil, waduh, pancingannya itu adalah bakaran ini gitu. Itu memang godaan yang kemudian energinya itu memang jauh lebih besar orang yang sudah merasakan, yang sudah menikah. Itu sebabnya orang yang terjatuh dalam zina setelah dia menikah hukumannya juga lebih besar juga. Wow. Iya kan? Pezina muhsan yang sudah menikah itu rajam hukumannya. Walaupun janda. Ya iya, dia sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Itu sebabnya dulu para sahabat itu, di zaman para sahabat itu nggak ada janda yang bertahan lama. Langsung berebut. Iya, setelah selesai masa iddah itu yang ngantri para sahabat itu banyak, karena mereka itu ingin menjaga kehormatan wanita-wanita wanita-wanita muslimah juga. Kalau sekarang diperhatiin gimana, Ustaz? Kenapa? Kalau sekarang diperhatiin gimana, Ustaz?
Lanjut Ustaz, apa Ustaz? Ice breaking. Ini mulai dari antum dulu deh. Gurunya dulu deh. Kan guru mencontohkan murid. Apa Ustaz, lanjut Ustaz? Yang jadi khutbah itu Rasulullah SAW, bukan ana, bukan saya. Kan guru tuh digugur dan ditiru gitu Ustaz. Allah karim. Apa Ustaz, lanjut Ustaz? Lanjut. Apa? Iya. Itu menunjukkan memang parah banget gitu orang yang sudah menikah kemudian jatuh ke dalam. Nah, itu parah. Hukumannya lebih berat. Beda dengan orang yang belum menikah, dia berzina nggak sampai rajam gitu ya. Walaupun kedua-duanya tetap bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat yang nasuh gitu. Dan apalagi di zaman ini, zaman keterbukaan, zaman fitnah, zaman medsos, di zaman para sahabat, zamannya Umar tuh, ya kan dikisahkan beliau pernah jalan malam kemudian mendengar seorang wanita itu berkeluh kesah begitulah, bersenandung dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia karena suaminya diberangkatkan jihad oleh Umar kan, sekian bulan nggak pulang-pulang, akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Ketika itu dia sedang sendiri di kamarnya. Diriwayatkan Umar sedang melintas. Kebetulan dia mendengar gitu ya. Tatawala hadzal lailu jawanibuh au janibuhu. Dia bilang begitu. Aduh, malam ini waswadda janibuhu. Ya. Aduh, malam ini panjang, gelap gulita. Itulah. Ya kan? Saya butuh teman. Gitu kan? Terus nggak ada kekasih yang ulaibuhu ya. Nggak ada al-habib ulaibuhu, dia bilang begitu. Suami saya nggak ada kekasih yang saya ingin main dengannya, itu nggak ada saat ini gitu. Laula khasyatullahi wahdahu la harraka min hadha sariri jawanibu au janibuhu. Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, niscaya ranjang ini sudah bergoncang saat ini gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa kiasan gitu kan. Maksudnya dia sedang butuh nih. Wanita ini sedang butuh gitu loh. Itu didengar oleh Umar. Kemudian Umar datang ke putrinya Hafsah, istri Rasulullah SAW, Hafsah ya. Umar nanya, kira-kira berapa lama seorang wanita sanggup LDR, pisah sama suaminya? Itu diriwayatkan Hafsah malu nanya gitu. Malu menjawab gitu, malu gitu. Hafsah jawab, ini Allah nggak malu dalam masalah seperti ini. Allah nggak malu dalam perkara yang hak gitu. Ya, itu mampu bersabar 3-4 bulan gitu. Ya, maka Umar mengeluarkan peraturan baru ya. Semua prajurit itu nggak boleh lebih dari 4 bulan meninggalkan istrinya. Harus ganti gitu, harus pulang gitu. Untuk memenuhi kebutuhan si istri itu. Ya, karena bahaya. Kalau enggak, na'udzubillah, senggol sedikit. Senggol dong. Ya itu di inbox sedikit lewat WA atau ya DM, awalnya kan memberikan nasihat gitu dia, memberikan nasihat. Lama-kelamaan senggol tuh beneran jadi Zat. Padahal kan gini Zat, pantesan banyak di zaman sekarang kita banyak baca berita nih Zat. Banyak terjadi hal demikian di mana suaminya itu sedang bertugas luar kota. Dan dia melakukan sesuatu yang dilarang kayak gitu Zat. Ini mungkin Zat ya. Ya itu. Ngeri Zat. Zaman sekarang, apalagi sekarang ada fasilitas video call. Ya itu menambah fitnahnya tambah besar gitu. Dan mungkin hati-hati juga Zat, bagi teman-teman nih Zat. Kadang-kadang ada video call dari nomor yang gak jelas. Itu ketika dibuka langsung begituan, itu bisa di-capture. Itu dipakai untuk pemerasan. Mungkin salah satu anunya adalah di balik kameranya Zat. Maksudnya Zat ya? Kan biasanya kalau video call kan ke wajah kita nih, atau dibalik aja, atau ditembok dulu nih, baru angkat. Jadi capture-nya beda. Paham maksudnya? Karena banyak event kita kena Zat. Kenalin. Kedalam Bang. Aku juga kena Zat. Ya salam. Yes. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga kita Zat dari hal ini kan. Apalagi laki kan Zat, kelemahannya di wanita ya. Wanita Zat. Iya benar kata Rasulullah. Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan untuk umatku ini. Maksudnya fitnah yang paling berat bagi laki-laki kata Rasulullah SAW itu adalah fitnah wanita.
paling berat, ya kan? Iya, Ustaz. Mengalahkan Harta kalau setelah diraih, harta digunakan untuk cari wanita. Iya, betul. Harta digunakan untuk cari kekuasaan, setelah kekuasaan didapatkan, Wanita. ujung-ujungnya. Bahkan wanita bisa menaklukkan seorang yang berharta dan berkuasa. Ajib. Iya. Benar kata Rasulullah, fitnah yang paling berat wanita. Heeh. Tapi fitnahnya wanita adalah harta, Ustaz. Mantap. Ya itu dia. Bener, Ustaz, ya? Iya. Iya. Pusing istri ajak aja belanja udah selesai, Ustaz. Beliau. Ya. Ummahat. Tapi bener nggak Ummahat ya? Kalau antum semua lagi pusing kepala segala macam, diajak shopping pasti hilang. Saya nggak. No comment. Dia. Allah. Udah Ustaz katanya Ustaz. Ana udah lapar, antum nggak lapar. Jazakallah khairan Ustaz. Masyaallah. Syukran.